Sudah Kak, ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Kultum malam hari ini, kultum mingguan ya, setiap 1 minggu sekali aja. Tentang apa mah? Mengetuk pintu langit. Nah, jadi mengetuk. Bentar ya. Ah ya. Jadi mengetuk pintu langit. Ini bahasa apa ya? Seniman biasanya ngomong begitu itu. Nah, berdoa itu menurut Papa adalah mengetuk pintu langit. Berdoa itu mengetuk pintu langit, dibentuk tuk 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 gitu, diketuk. Seperti halnya kalau kita mengetuk pintunya rumahnya orang, nah itu kan ada adabnya. Atau apa adab itu? Etikanya bahasa sekarangnya itu etika, sopan santunnya. Terus yang kedua, nah pelan-pelan, dak, dak, dak. Sabar menunggu sampai yang tuan rumah mau membukakan. Paham ya? Berdoa juga begitu. Berdoa itu seperti halnya kita mengetuk pintu langit. Nah, adabnya atau etikanya apa Kak? Coba di situ disebutkan. Bentar, pakai ini. Nah, pegangan. Hijau ya, nyala hijau ya. Sebagai panutan umat Islam, Rasulullah mengajarkan adab-adab ketika memanjatkan doa kepada Allah SWT. Berikut ini adalah beberapa adab dalam berdoa yang harus diperhatikan. 1. Berdoa dengan memuji Allah SWT. Dari Fadalah bin Ubad radhiyallahu an, ia berkata, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan duduk-duduk, masuklah seorang laki-laki. Orang itu kemudian melaksanakan sholat dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosaku dan berikanlah rahmat kepadaku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Engkau telah tergesa-gesa, wahai orang yang tengah berdoa. Apabila engkau telah selesai melaksanakan sholat lalu engkau duduk berdoa, maka terlebih dahulu pujilah Allah dengan pujian-pujian yang layak baginya dan bersolawatlah kepadaku. Kemudian berdoalah." Kemudian datang orang lain. Setelah melakukan sholat, dia berdoa dengan terlebih dahulu mengucapkan puji-pujian dan berselawat kepada Rasulullah SAW, berkata kepadanya, "Wahai orang yang tengah berdoa, berdoalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doamu." Doa adalah wujud permintaan kita kepada Allah, maka dari itu kita meminta sesuatu kepada Allah sebaiknya dimulai dengan kalimat-kalimat pujian kepada Allah, seperti misal diawali dengan kalimat "Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang." Oke, kalau doa harian kita apa awalan pujiannya? Ingat. Ialah segala puji syukur kami haturkan kehadiratmu atas segala nikmat karuniamu kepada kami yang seringkali tiada kami sadari. Terus yang kedua, wahai Tuhan. Yang berikutnya, yang seringkali tiada kami sadari. Terus yang seringkali tiada kami sadari karena banyaknya dosa-dosa kami, maka wahai Tuhan yang mengenalkan dirinya maha pengasih dan maha pengampun kepada hamba-hambanya, kasihlah kami dan ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu, dan peliharalah kami dari perbuatan dosa di sisa usia kami sampai kelak kami menghadapmu kembali. Ya. Jadi itu adalah awalan doa yang Papa taklif. Tahu taklif ya? Apa? Susun yang Papa susun. Kalau sholawat wahidiyah itu ditaklif oleh Mbah Yai, disusun oleh Mbah Yai. Taklif itu bahasa Arab, artinya penyusun. Mutaklif atau apa? Taklif itu menyusun pokoknya, ya. Itu pujian yang Papa susun.
Karena papa suka sekali dengan kalimat ya Allah yang mengenalkan dirinya Maha Pengasih dan Maha Pengampun kepada hamba-hambanya. Allah itu mengenalkan dirinya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Wal-Ghafur. Betul ya, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang juga Maha Pengampun. Nah, kita puji Allah, kita bermohon kepada Allah dengan kalimat dengan sifat-sifat Allah yang Allah sendiri yang mengenalkannya kepada kita semua. Paham ya? Next. Adab yang kedua. 2. Berdoa ketika waktu mustajab. Ya, terus next. Nggak usah langsung 3. Berdoa dengan menghadap ke arah kiblat. Ya. Paham ya kenapa harus menghadap kiblat? Bapak keren, kemarin. Ya. Masih ingat ya, kenapa kita harus menghadap kiblat? Sebaiknya menghadap kiblat ya, bukan wajib, sebaiknya. Masih ingat apa? Ilahiyah yang terus naik berkumpul di Ka'bah terus naik ke atas ke Sidratul Muntaha. Oke, ingat ya. Yang kedua, yang terus berikutnya. Dari Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW ketika berada di Padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Oke, next. Ada berikutnya? Iya, ada. Sudah. Ayo, next. Ada berikutnya. Ketiga berikutnya. Melemah lembutkan suara ketika berdoa. Oke, next. Ada berikutnya. Berdoa dengan penuh harap. Oke, next. Penuh keyakinan. Oke, next. Penuh kesungguhan. Oke. Terus-menerus berdoa. Ya. Jauhi harta dan makanan haram. Ya. Sudah. Bertobat. Ya. Ya, sudah. Jadi itu yang Papa mau jelaskan. Jadi kalau Papa ibaratkan berdoa itu mengetuk pintu langit. Itu tadi kita ketuk. Assalamualaikum, gitu kan? Kalau kita ngetuk pintunya rumahnya orang, tok tok tok, assalamualaikum, dengan lemah lembut, betul ya? Nggak, jangan ngetuk pintu orang, brak 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 brak. Nah itu tadi dengan lemah lembut. Terus yang kedua, di situ insya Allah sama kalimatnya. Kalau bahasanya Papa, merendahkan diri. Berdoa kepada Allah itu dengan merendahkan diri. Dengan merendahkan diri. Nah, dalam hati ini. Ya Allah. Merendahkan diri karena Allah yang maha mulia. Kita ini hina. Merendahkan diri. Yang kedua terus menerus. Kalau bahasanya Papa itu istiqomah. Diulang terus. Diulang. Terus diulang. Itu tadi. Mengetuk pintu langit itu terus menerus. Diulang. Besok diketuk lagi. Apa permohonannya? Kalau bisa, ya itu yang Papa taklif, yang Papa apa? Susun. Doa kita itu kalimatnya sama, tapi mencakup semua. Sudah mencakup semua. Nah itu. Jadi diketuk, besok lagi diketuk lagi. Besok lagi diketuk lagi. Apa yang kita mohonkan sama, tapi sudah mencakup semua. Doa yang harian yang Bapak susun itu insya Allah sudah mencakup semua ke semua apa mah? Kepentingan ya, dunia maupun akhirat. Itu ya. Makanya Papa minta kalian nanti sampai kapanpun terus baca terus itu doa yang Papa taklif. Sehari sekali terus. Minimal itu sehari sekali diulang. Diketuk pintu langit itu terus menerus diketuk. Misalkan doa itu ya Allah, dengan mujahadah ini kami mohon kehadiratmu, taufik hidayahmu, rahmat ampunan musafa'ah wa tarbiyah dari Rasulullah Muhammad SAW. Untuk semua leluhur kami, untuk kedua orang tua kami, untuk diri kami, untuk saudara-saudara kami, sanak famili kami, kerabat kami, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, untuk semua yang pernah
yang punya hak atas diri kami, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, untuk semua yang pernah mengenal kami maupun kami pernah mengenalnya, untuk semua yang pernah melihat kami maupun kami pernah melihatnya, untuk semua yang pernah berinteraksi dengan kami, baik langsung maupun yang tidak langsung, baik di dunia nyata maupun dunia maya, untuk semua janin yang pada hari ini telah terlahir ke dunia maupun yang masih dalam kandungan setiap ibunya, untuk semua yang pernah terdolimi oleh kami maupun pernah mendolimi kami, untuk semua masyarakat sekeliling kami, untuk semua kaum muslimin dan muslimat, untuk semua bangsa kami, untuk semua kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, untuk semua anak turun kami, beserta seluruh cabang-cabangnya ila yaumil qiyamah, beserta pasangnya masing-masing, dan untuk jami' alamin. Itu aja contoh kan salah satu dari doa yang kita ulang-ulang tiap hari. Itu diketuk terus, diketuk, diketuk. Kenapa kok Papa Susun pernah melihat kami maupun kami pernah melihatnya dimintakan juga. Nah itulah, semua orang soleh itu tidak hanya mendoakan dirinya sendiri dan keluarganya, tapi juga mendoakan orang lain. Termasuk Nabi. Semua Nabi itu mendoakan orang lain. Tidak hanya mendoakan dirinya sendiri dan keluarganya sendiri. Mendoakan semua orang lain. Nah, kalau Allah, misalkan ini, semua bayi yang pada hari ini telah terlahir ke dunia, kalau kabulkan semua bayi yang pada hari ini telah terlahir ke dunia, Allah kabulkan, ditakdirkan menjadi hamba ya Allah yang soleh atau solehah. Bayi itu lahir di Jerman, di Amerika, di Spanyol, di Jawa Tengah, Papua, di Kanada. Allah takdirkan, Allah kabulkan doa kita, ditakdirkan menjadi hamba ya Allah yang soleh dan soleha. Setiap dia nanti beribadah kita dapat pahala. Gitu kan. Si bayi ini sampai dia lahir besar, Allah takdirkan jadi hamba yang Allah soleh dengan wasilah doa kita. Tapi bukan doa kita yang menentukan, Allah yang menentukan ya. Bukan doa kita ini hanya apa ya mah bahasanya itu, permohonan. Allah yang menentukan hidayah dan lainnya seseorang. Kita hanya berdoa menjalankan perintahnya Allah. Jadi kalau Allah kabulkan, nanti dia kalau tumbuh jadi hamba yang soleh, kita dapat pahala jariah. Itu. Jadi jangan bosan mendoakan orang lain. Jangan bosan. Jangan bosan. Kenapa kok setiap janin atau setiap bayi yang baru terlahir ke dunia ini, waktu jenguk tetangganya Mbak Khoir, siapa itu Mas? Adiknya Najwa. Nah ini Papa, kan kita jenguk kan juga doakan. Terus Papa dapat inspirasi loh, kenapa enggak kita doakan aja semua bayi yang pada hari ini terlahir ke dunia. Hari ini, besok kita ulang lagi doanya. Ya Allah, yang semua bayi yang pada hari ini ya, berarti besok kan terlahir, didoakan. Minggu depan kita ulang lagi, ya Allah, dengan kalimat yang sama, pada hari ini telah terlahir ke dunia. Yang bayi-bayi yang terlahir minggu depan itu kita doakan. Jangan bosen ya mendoakan orang lain. Apa yang Bapak sampaikan dulu, doa kepada orang lain itu, doa untuk orang lain itu diaminkan oleh malaikat. Dengan ditambahi kalimat apa, Dik? Begitu juga untukmu. Jadi kalau kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, diaminkan oleh malaikat. Amin. Ditambahi kalimat, begitu juga untuk kamu. Nah, jadi kalau kita misalkan mendoakan, apa ya, semoga kamu hajinya mabrur, diterima oleh Allah, dosamu diampuni oleh Allah, diaminkan oleh malaikat. Amin. Demikian juga untukmu. Nah, jadi kita juga dapat, mudah-mudahan dosa-dosa kita juga diampunkan. Paham ya? Kalau ada bayi yang lahir kita jenguk, ya Allah, semoga anakmu ini jadi anak yang soleh soleha. Amin. Malaikat amin ini mengaminkan.
Malaikatnya Allah kan ada di mana-mana. Cuma kita yang nggak lihat. Betul? Bisa jadi sekarang ini ada malaikatnya Allah. Tapi kita nggak lihat. Amin. Demikian juga untukmu. Makanya nggak boleh mendoakan kejelekan untuk orang lain. Misalnya, semoga kamu celaka. Kalau diaminkan Allah ya apa? Diaminkan malaikat ya apa? Ditambahi kalimat, demikian juga untukmu. Bahaya itu mendoakan orang lain itu. Untuk yang jelek itu bahaya. Dan Rasulullah tidak boleh, tidak pernah melaknat orang. Misalnya banyak di grup itu mah. Apa ini? Bani Hamdan. Yang sering melaknat itu Bu Elmi, Bu Yaya. Semoga laknat Allah untuknya. Nggak boleh. Jadi kalau ada misalkan ini ya, kita lihat orang membakar Al-Quran. Apa yang harus kita doakan? Pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita menentang dalam hati. Oh, itu enggak boleh. Walaupun kita enggak bisa melakukan apa-apa ya. Dalam hati kita, oh enggak boleh, itu dosa. Pertama. Yang kedua, jangan dilaknat. Semoga Allah mengazabmu. Jangan. Didoakan kebaikan. Apa? Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Paham ya? Paham ya? Jadi jangan mendoakan kejelekan ke orang lain. Karena ini mencontoh Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau berjalan di mana ya? Papa lupa ya. Di Taif atau di mana? Dilempari oleh umatnya, dilempari oleh batu-batu, oleh masyarakat sekelilingnya, sampai dilempari batu oleh Rasulullah, itu dilempari batu sampai berdarah. Kalau nggak salah begitu ceritanya. Nanti kamu Google ya. Sampai kakinya berdarah. Malaikat, kalau nggak salah malaikat penjaga gunung atau malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, kalau kamu menghendaki, gunung ini saya angkat, saya jatuhkan ke mereka, supaya mereka binasa semua. Pernah dengar? Jawab Rasulullah apa? Jangan. Nggak tahu, Papa lupa ya, Papa malaikat Jibril atau malaikat penjaga gunung. Jangan. Semoga suatu ketika nanti turun dari keturunan mereka, terlahir dari keturunan mereka hamba-hamba yang soleh. Itu kalau nggak salah kotanya kota Taif, kalau nggak salah. Sekarang itu kota Taif itu mah terkenal masyarakatnya soleh solihah. Jadi tidak boleh kalau ada orang kita lihat membakar Al-Quran atau mabuk-mabukan, tidak boleh mendoakan jelek. Lebih baik kita doakan semoga Allah memberimu dan memberiku hidayah. Gitu. Oke, paham ya? Terus yang kedua apa? Terus menerus istiqomah ya kan? Yang ketiga memuji Allah. Yang pertama tadi memuji Allah, terus menerus bersolawat kepada Rasulullah. Nah, yang Papa sampaikan dulu, Papa pernah membaca solawat doa itu tertahan di langit. Kalau tidak disertai dengan solawat kepada Rasulullah, tertahan. Tapi kalau kita sertai solawat, dia tembus terus ke atas. Kenapa? Tahu, Mama? Kenapa? Karena solawat itu pasti diterima Allah. Solawat kepada Rasulullah itu pasti diterima Allah. Jadi kalau kita kasih solawat, kita sertai dengan solawat, maka doa kita ini satu amplop. Ibaratnya dalam satu amplop. Ada perangkunya apa? Perangkunya solawat tadi. Naik terus, dikirim terus ke atas.
Oke, paham? Jadi pesannya papa, tidak boleh kita bosan berdoa. Kok doanya itu weh gitu? Mungkin kamu bertanya gitu enggak? Enggak ya? Ya karena doa itu namanya istiqomah. Yang kita mohonkan ya enggak banyak, ya itu aja. Tapi itu aja itu mencakup semua. Paham ya? Tuh. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan dalam hidup di dunia dan di akhirat. Singkat kalimatnya kan, tapi maknanya besar itu. Ya, dan kita setiap hari mujahadah ini doanya ganti-ganti enggak? Ya tetap, ya itu yang kita baca. Itu namanya istiqomah. Istiqomah itu insya Allah nanti Allah kasih karomah. Istiqomah itu juga karomah, kemuliaan karomah itu. Jadi itu ya pesannya papa, jangan bosen berdoa. Doanya kok itu wae, ya memang itu tapi mencukupi semuanya insya Allah. Doa kita itu harian, doa harian itu namanya, doa harian keluarga. Suatu ketika papa ini mah, papa kasih bigora. Ya, lanjutkan itu ya kakak adik ya. Mau ndak melanjutkan doanya? Sampai kalian dewasa. Mau adik? Bacaan terus. Hafal, ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Menghafal itu harus dipaksa. Makanya papa dulu gilir gini kan. Lama-lama hafal kan. Mama sekarang sudah hafal. Kalau ndak apa-apa paksa. 15 tahun lagi ndak hafal. Harus dipaksa. Oke? Ndak apa-apa. Terus tadi waktu apa itu tadi? Mustajab. Nah, waktu mustajab itu banyak. Kalau kakak itu di antara dua khutbah. Adzan dan iqamah sama di antara dua khutbah. Nah, kalau doa kan singkat itu waktunya di antara adzan dan iqamah agak panjang, tapi di antara dua khutbah itu singkat sekali. Kalau papa doanya selawat tetap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nggak bisa yang panjang karena singkat waktunya. Terus yang satu yang papa minta itu selalu adalah, ya Allah jadikanlah saya dan jadikanlah kami dan semua anak turun kami menjadi hamba-Mu yang soleh dan soleh dengan rahmat-Mu. Itu yang papa minta di waktu mustajab. Nah, di antara doa-doa ini yang 11 ya, Maya. Nah, yang penting itu buat papa, yang paling penting adalah, ya Allah jadikanlah kami dan semua anak turun kami menjadi hamba-Mu yang soleh dengan rahmat-Mu. Apa maksudnya? Papa kepinginan papa dan semua anak turun kami papa itu. Tahu ya anak turun? Yang ketiga itu apa? Generasi ketiga? Cucu. Generasi keempat? Cicit. Generasi ke-12 apa, Dik? Ugel-ugel kalau nggak salah. Ya, jangan lupa ya mendoakan, selain mendoakan orang lain, juga mendoakan anak turun. Mencontoh siapa? Nabi Adam. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa. Di Al-Quran itu ada. Kalau nggak salah ayatnya. Wa maja'alna wa dzurriyyatana min muqimas shalah. Kalau Nabi Adam itu, jadikanlah kami dan semua anak turun kami sebagai hamba-Mu yang menjalankan sholat, mendirikan sholat. Kalau nggak salah doanya begitu. Dan Allah kabulkan. Jadi semua banyak nabi dan rasul itu keturunannya Nabi Adam. Nabi Ibrahim. Ada nanti Google ya, Dek ya, kakak ya. Doanya Nabi Ibrahim untuk anak turunnya. Atau lagi doa untuk dari Nabi siapa lupa ya, ada di dalam Al-Quran. Rabbi habli, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kalau nggak salah beberapa hari papa baca ini. Nah, ini pas.
Papa baca kisahnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu bapaknya Maryam, seorang wanita yang saleh. Sebentar, bagus itu. Nih. Oh, Nabi Imron, Masya Allah. Nabi Imron itu bapaknya Maryam. Maryam itu ibunya Nabi Isa alaihi salam. Seorang wanita yang saleh, Maryam itu. Apa ya doanya nanti ya kalau ketemu ya. Ada doanya bagus. Nah, itu dicontoh. Nah, karena Bapak kan bilang doa itu tidak harus bahasa Arab, dengan bahasa apapun. Yang penting kita menjiwai. Ini nanti kisahnya Nabi Maryam ini, bukan Nabi beliau, tapi tidak ada Nabi perempuan. Wanita yang saleha, ibunya Maryam sih sebentar bagus itu. Jadi karena Nabi siapa tadi? Imran. Nabi Imran itu berdoa, maka Allah untuk anak turunnya dikabulkan. Kalau nggak salah begitu. Anaknya itu soleh, namanya Maryam, soleha. Cucunya Nabi Imran itu Nabi Isa, Nabi juga soleh. Jadi jangan lupa mendoakan anak turun. Karena misalnya papa gini mendoakan anak turun. Papa sudah meninggal. Papa berdoanya kepada siapa? Pada Allah yang tidak mati, maha abadi. Jadi ketika papa sudah meninggal, 100 tahun lagi, 200 tahun lagi setelah papa meninggal, doanya papa masih berlaku apa enggak? Untuk anak turun, berlaku. Ya, berlaku. 100 tahun lagi sini nak, papa pegang. 100 tahun lagi, 200 tahun lagi masih berlaku. Padahal papa sudah meninggal. Karena papa doanya apa tadi? Kita doakan untuk semua anak turun kami beserta seluruh cabang-cabangnya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Didoakan. Mudah-mudahan Allah kabulkan doanya papa sama mama ini. Nanti dari keturunan yang di bawahmu, kalian dijadikan Allah hamba yang soleh. Keturunanmu nanti tidak tahu terus ini soleh semua. Mungkin dari keturunannya ini nanti ada yang menghafal Al-Quran, ada yang ahli makrifat, ada yang ahli sedekah, ada ahli gitu. Tidak tahu. Ada yang ahli puasa ya. Itu doanya. Kalau Allah kabulkan, setiap dia beribadah, insya Allah papa dapat pahala juga. Walaupun papa sudah di alam barzah. Setiap kita ini kalau meninggal, masuk ke alam barzah atau alam kubur. Alam kubur. Nah ini saya Bang Papa baca ahli kubur, ahli dalam hal ini bukan seperti kata ahli dalam bahasa Indonesia. Ahli kubur berarti apa ya pengertiannya? Kalau ahli matematika kalau dalam bahasa Indonesia apa artinya? Orang yang pintar matematika. Kalau ahli kubur itu bukan orang yang pintar gali kubur. Tapi apa yo? Angel ya menerjemahkannya. Ahli kubur itu yang ya semua orang yang sudah meninggal yang berada di alam kubur. Itu namanya ahli kubur. Ahli bait apa namanya? Semua penghuni rumah ahli bait. Ahli bait. Oke ya. Jadi pesannya Papa itu jangan bosan berdoa kepada Allah. Jangan hanya mendoakan diri sendiri dan keluarga, juga mendoakan orang lain dan anak turun.
Ya, jangan mendoakan ketidakbaikan yang buruk untuk orang lain. Selalu doakan yang baik. Walaupun dia misalnya pembakar Al-Quran, didoakan yang baik. Dan terus-menerus. Jangan lupa sholawat. Memuji Allah, itu pujiannya Allah itu, ya Allah yang mengenalkan dirinya Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Mudah-mudahan pahalanya nanti jadi tabungan kita di akhirat nanti. Kalau kita baca terus pujiannya Allah itu. Allah itu kalau dipuji insya Allah mudah-mudahan Allah kasih pahala kita banyak. Nanti di akhirat ketemu ini pahalamu memujiku. Sampai Papa pernah ini Mas, di Yaman Papa ini. Karena Allah itu maha baik Allah itu, maha baik. Sampai Papa timbul ilham, ya Allah, segala puji bagimu untuk dirimu. Apa ya? Bukan untuk rizkimu, tapi untuk dirimu yang maha baik. Karena dirimu maha baik. Allahumma lakal hamdu ala. Jadi segala puji bagimu karena engkau maha baik. Tuh. Maha baik. Allah maha baik apa enggak? Maha baik. Jadi harus bersyukur. Segala puji bagimu engkau ya Allah. Karena engkau maha baik. Mudah-mudahan Allah terima. Dibangunkan rumah di surga mudah-mudahan. Tapi itu bukan tujuan. Di Wahidiyah ini kita ditekankan kembali. Surga dan neraka itu bukan tujuan. Kita beribadah bukan karena mengharap surga. Juga bukan karena takut neraka. Tapi karena Allah. Lillahi ta'ala. Kenikmatan tertinggi di akhirat kelak adalah melihat Allah. Kalau surga aja indah, apalagi yang menciptakan surga. Pasti maha indah. Betul? Ya, makanya kalau orang-orang soleh itu beribadah hanya untuk Allah. Tidak mengharapkan surga, tidak takut neraka. Surga dan neraka itu sebagian dari maha keadilnya Allah. Kamu beribadah ya tak kasih surga. Tapi ibadahmu karena aku, karena Allah, tak kasih surga. Bukan karena surga. Allahnya di mana? Paham ya? Misalnya, Ibra baik-baik ke kamu karena kamu punya roti sama mesis. Ya, paham ya bedanya? Kakak adik ya? Berarti Ibra baik ke kamu karena kamu atau karena roti dan mesis yang kamu punya? Roti dan mesis, bukan karena kamu. Ngerti enggak? Ya. Kalau kamu enggak punya roti dan mesis, dia tetap berbaik ke kamu enggak? Enggak. Karena bukan karena kamu. Paham ya, Adik ya? Itu kalau gambarannya kalau kita beribadah kepada Allah itu. Masalah nanti masuk surga atau neraka, nah kita berharap kepada kasih sayangnya Allah. Itu saja, semoga diberikan taufik hidayah dari Allah, syafaat wa tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah karamanatullah dari Husayda zaman Al-Fatihah. Ayo mah langsung isaan ayo mah. Ayo kita sambung isaan yuk. Lah yuk. Iya wudu dulu ya, langsung sambung isya. Enggak pakai nidak. Nidaknya nanti setelah sholat